Dengan adanya proyek bendungan PLTA Jati Gede sejak tahun 2015, banyak situs kabuyutan yang tenggelam di dasar Waduk Jati Gede, Sumedang itu. Adapun 25 situs yang terendam di dasar Waduk Jati Gede, Sumedang itu, di antaranya kebanyakan berada di wilayah Desa Leuwih Hideung, Kecamatan Dharmaraja, yaitu ke-1 situs Leuwih Loa, kedua situs Nangewer, ketiga situs Tembong Agung, keempat situs Pasir Limus, yang kelima situs Muhara, yang keenam situs Marompong, ketujuh situs Nangkon, kedelapan situs Sawah Jambe, kesembilan situs Lameta, dan ke-10 situs Betok. Lalu di lokasi lainnya terdapat situs yang ke-11 bernama situs Tanjung Sari di Dusun Kebon Tiu, Desa Cibogo, Dharmaraja. Yang ke-12 situs Munjul di Desa Sukamenak, Kecamatan Dharmaraja. Situs ke-13 adalah situs Eretan di Desa Cisurat, Kecamatan Wado. Yang ke-14 situs Cipaunang di Kampung Cigangsa, Desa Paunang, Kecamatan Jatinunggal. Ke-15 situs Cigangsa di Desa Paunang, Kecamatan Jatinunggal. Situs ke-16 bernama Gagak Sangkur di Kampung Sundulan, Desa Padajaya, Kecamatan Wado. Ke-17 situs Tulang Gintung di Pasir Letik, Kampung Sundulan, Desa Padajaya, Kecamatan Wado. Ke-18 situs Keramat Gunung Penuh di Kampung Bantar Awi, Desa Padajaya, Kecamatan Wado. Ke-19 situs Keramat Buah Ngariung di Desa Padajaya, Kecamatan Wado. Ke-20 situs Curug Emas di Kampung Cadas Ngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Jati Gede. Ke-21 situs Cadas Ngampar, Desa Sukakerta, Kecamatan Jati Gede. Ke-22 situs Tanjakan di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede. Ke-23 situs Sukagali di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede. Sedangkan di lokasi Kampung Cipeut, Desa Cipaku, Kecamatan Dharmaraja adalah yang ke-24, yaitu situs Keramat Aji Putih, dan yang ke-25 situs Astana Gede yang terletak di pinggir jalan masuk ke Desa Cipaku, menyatu dengan pemakaman umum warga setempat. Disinilah terdapat makam keramat yang sering diziarahi, yaitu makam Raja Sumedang Larang, Prabu Lembu Agung Munding Laya di Kusuma, makam Dewi Kinawati Permaisurinya, dan makam Mbah Jalul. Sejumlah makam keramat ini kerap dapat terlihat kembali jika air waduk Jati Gede dalam keadaan surut. Dalam terminologi Islam, Sumedang Larang adalah amalan ilmu ikhlas dan kebaikan yang diajarkan agama Islam. Agama dalam bahasa Sanskerta terdiri dari suku kata A
artinya tidak, dan gama artinya kacau. Agama artinya cara atau jalan untuk mencegah agar kehidupan tidak kacau dalam menuju keselamatan. Berarti seluruh agama pun menghendaki umatnya menjalani kehidupannya secara benar. Menurut perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Banyak ahli yang mengatakan bahwa agama tertua adalah Hindu yang berasal dari peradaban lembah Sungai Sindhu di India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Secara historis dan kronologis, urutan agama-agama di dunia adalah dimulai dari Sindhu atau Hindu yang merupakan buah karya dari para Brahmana yang mendapatkan pencerahan dari Yang Maha Kuasa. Lalu kemudian muncul agama Buddha yang dikembangkan oleh Siddhartha Gautama. Kemudian timbul agama Abrahami atau Brahm atau Brahm atau agama keturunan Ibrahim, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Namun setelah ditelitinya situs megalitikum yang ada di Gunung Padang Cianjur, ternyata karbon dating dari batuannya menunjukkan angka 18.000 tahun sebelum Masehi. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, benarkah agama tertua itu dari lembah Sungai Sindhu di India? Masyarakat Kabuyutan Cipaku, Dharma Raja Sumedang, masyarakat Ciptagelar Sukabumi, dan masyarakat Kabuyutan Kanekes Baduy Banten mempercayai dan meyakini bahwa seluruh peradaban dan agama yang ada di dunia berasal dari Tatar Sunda atau Sundaland, yang berarti benua atau hamparan Sunda. Jadi kata Sunda sendiri asalnya bukan nama suku suatu bangsa, tapi ada yang berpendapat bahwa Sunda adalah nama sebuah benua atau paparan yang sekarang telah hilang terendam air laut. Keyakinan akan cikal bakal peradaban dunia berasal dari benua Sunda juga didukung oleh tulisan karya Profesor Stephen Oppenheimer yang berjudul Eden in the East Sundaland. Isinya meneliti tentang penyebaran DNA manusia yang berasal dari Tatar Sunda atau benua Sunda. Sedangkan buku Profesor Aryo Santos, ahli biologi dari Brazil, menceritakan tentang The Lost Atlantis yang lokasinya diperkirakan di Indonesia. Ada banyak bukti-bukti arkeologi yang mulai diteliti oleh para ahli arkeologi, dari mulai situs megalitikum Gunung Padang, situs tulisan di Gua Maros Sulawesi, dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa peradaban Tatar Sunda atau benua Sunda yang diantaranya menjadi Nusantara merupakan satu hamparan benua di mana Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masih menyatu satu hamparan daratan. Diprediksi telah memiliki peradaban yang tinggi. Penelitian awal menunjukkan bahwa penduduk benua ini
secara genetis memiliki kesamaan dengan penduduk asli Asia Tenggara, terutama yang tinggal di wilayah kepulauan. Sundaland disebut sebagai Indonesia di zaman es pada periode glasial terakhir 18.000 tahun sebelum Masehi. Ketika itu, air laut surut 120 meter dari ketinggiannya hari ini. Akibatnya, wilayah Asia Tenggara menjadi benua besar yang semuanya terhubung menjadi daratan. Ahli paleontologi ITB bernama Profesor Yahdi Jaim dalam Misteri Indonesia Benua Tenggelam yang disiarkan Detiknet menjelaskan asal-usul wilayah ini. Menurut Profesor Yahdi Jaim, istilah Sunda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Cuda, yang artinya bersih, putih atau suci. Namun, pelafalan dari kata Cuda berubah menjadi Sunda. Wilayah perairan Indonesia ini kemudian dikenal menjadi Sundaland atau perairan Sunda. Secara biologi dan geografi juga disebut sebagai Sunda Selep atau paparan Sunda. Menurut Profesor Yahdi bahwa Sundaland atau paparan Sunda menjadi terkenal dari aspek keilmuan karena wilayah ini ternyata tidak hanya mencakup Indonesia, melainkan bersambung ke arah utara barat ke wilayah-wilayah yang sekarang kita kenal sebagai negara-negara Asia Tenggara hingga ke Asia Tengah. Jadi Sundaland merupakan ujung dari suatu wilayah dari daratan Asia sampai Asia Tenggara, dan sebagian besar itu adalah di wilayah perairan Indonesia. Kata Profesor Yahdi, wilayah Indonesia itu disebut benua maritim, yang memang benar karena wilayahnya yang besar merupakan lautan yang sangat luas. Benua ini sekarang sudah tenggelam menjadi Selat Malaka, Laut Jawa, dan Laut Natuna. Meliputi wilayah yang begitu luas, ilmuwan dari berbagai dunia pun penasaran dan berlomba menyingkap tabir misteri kehidupan Sundaland yang tenggelam di wilayah Indonesia. Para ahli memperkirakan Sundaland ini telah memiliki peradaban yang tinggi di zamannya. Peradaban tersebut didukung pula dengan keyakinan yang hingga kini masih beredar luas di masyarakat dalam bentuk carita pantun, mitos, legenda, wawacan, dan bahasa-bahasa simbolis yang dituturkan secara turun-temurun dari para leluhur zaman dulu, seperti dalam kisah Munding Laya di Kusuma.